Bapa, kami bersyukur, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Kami hidup untuk melayani, kami hidup untuk memuliakan Tuhan, kami hidup untuk kesenangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, walaupun cuaca tidak baik, hujan dan sebagainya. Tapi kalau jemaat-Mu pagi hari datang untuk memuji dan menyembah, kami percaya apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka berlimpah, limpah. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Yohanes Sunardi bersama dengan kami dari Surabaya online. Kami percaya hari ini kami menerima berkat firman Tuhan. Banyak di antara kami akan dibukakan kebenaran firman-Mu untuk kami terus menjadi rumah persembahan yang hidup sehat, kudus, berkenan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Silakan Bapak Ibu saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Pak Yo bersama dengan kita. Shalom Pak Yo. Shalom. Shalom, haleluya. Ini kami suara saya jelas. Suaranya jelas, ya baik. Oke, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, silakan lambaikan tangan. Amin. Pak Yo, kita boleh dengarkan firman Tuhan. Nanti di akhir kita akan tanya jawab. Saya percaya banyak teman-teman di sini punya banyak pertanyaan. Pak Yohanes Sunardi dipakai Tuhan luar biasa untuk seminar kesehatan kemana-mana, dan banyak hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh beliau. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Yo Sunardi langsung dari Surabaya. Oke, selamat pagi ya. Shalom ya. Jadi kita bersyukur, jaga-jaga nanti waktu nggak cukup, Anda masih bisa ikuti saya dengan Pastor Benny di tanggal 8 ya, 8 April, saya akan adakan seminar Healthy Life. Nanti Anda linknya minta Pastor Benny, tanggal 8 dicatat ya, 8 April, itu judulnya Sehat itu Pilihan. Ya, 8 April, nanti linknya, 8 Mei. Bukan. Enggak, yang 8 April sama Jakarta nanti sama Patus Timotius Sadono. Ya, tanggal 8 April. Lalu nanti yang 23 April tentang sakit ma dan nutrisi. GERD, ma, nanti akan dibahas di 23 April. Dan nanti Mei, gereja Anda akan belajar tentang kolesterol bulan depan ya. Jadi saya harap Anda tidak bosan. Tapi pagi ini kita belajar tentang diabetes. Mengapa kita belajar tentang kencing manis? Karena kencing manis ini sekarang tidak menyerang orang tua, tapi anak SMP, SMA. Kemarin 2019 waktu saya ke Philadelphia, itu banyak loh orang Indonesia yang masih remaja sudah cuci darah. Jadi akibat karena apa? Minum soda. Ya, jadi soda itu salah satu minuman yang harusnya tidak Anda konsumsi. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Saya berdoa malam ini bukan hanya hikmat yang Anda dengar, tetapi menjadi pewahyuan yang merubah hidup Anda lebih berkenan kepada Tuhan. Saya akan mulai, Anda bisa lihat foto di belakang saya, itu istri saya Mega, dan anak saya nggak ada ya, saya dan istri saya. Kalau mau lihat anak saya sudah besar ya, anak saya sudah besar ya, itu anak saya ya. Jadi dia sedang kuliah, tapi kuliahnya seperti saya ya, kuliahnya seperti saya, cuma dia ambil jurusan biomedis ya. Jadi yang saudara ketahui, saya ini ahli gizi. Seorang yang mengatur pangannya pasien. Jadi kalau pasien sudah ketemu dokter, bingung cara makannya, saya yang mengaturkan. Ya, malam ini kita akan belajar tentang diabetes ya dan nutrisinya.
Kita mulai dulu. Jadi saya penulis buku. Ini buku-buku saya. Kalau Anda punya saudara di Indonesia dan harus membaca buku kesehatan, saya punya lengkap tentang apapun ya, dari gizi anak kecil, orang tua, sampai jus kanker dan jus macam-macam. Malam ini saya ambil dari buku saya, Aku Bisa Sehat, Bisa Sembuh, dan Healthy Eating. Aku Bisa Sehat, Bisa Sembuh ini membahas komorbid, ya. Dan buku yang terbaru saya berkenaan dengan judul malam ini, Nutrisi dan Diabetes. Oke, kita masuk dulu dengan satu slide firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Kalau disuruh ngitung kebaikan Tuhan itu kan banyak. Tapi yang paling utama ada dua. Berdasarkan firman Tuhan ini, ada dua yang kita harus bahas. Yang pertama apa? Mengampuni segala kesalahan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Jadi pengampunan itu identik dengan kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Yesus kalau menyembuhkan, tidak pernah dia tidak mengampuni dulu. Dosamu sudah diampuni, berjalanlah engkau. Jadi orang lumpuh bisa berjalan kalau diampuni Tuhan. Jadi saya percaya malam ini yang diabetes, kolesterol, kanker, ataupun isoman, kalau minta ampun sama Tuhan, pasti penyakitnya disembuhkan Tuhan. Jangan tanya salah apa ya, nanti kita belajar. Karena dosa yang pertama di Taman Eden bukan selingkuh. Dosa yang pertama di Taman Eden bukan tidak memberi perpuluhan. Dosa pertama di Taman Eden adalah dosa salah makan. Saya ulangi lagi. Dosa yang dilakukan Adam pertama kali adalah bukan dosa perselingkuhan, tetapi dosa salah makan. Yang tersinggung katakan amin. Katakan sebelahmu, jangan salah makan, gitu ya. Jadi ini penting ini. Ini yang nggak ada, jarang dibahas di teologi ya, bahwa dosa pertama adalah tidak menurut di bidang makanan. Karena itu banyak orang Kristen tidak selingkuh, suka memberi perpuluhan, suka berdoa, tetapi salah makan. Jadi mereka banyak tanya sama saya, Pak Yohanes, saya sudah perpuluhan, kenapa diabetes? Pak Yohanes, kenapa saya suka menyembah tapi saya stroke? Nah, kita hari ini belajar. Apakah makanan kesehatan bisa menyembuhkan? Tidak. Karena yang menyembuhkan adalah Yehovah Rafa, Yesus itu. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi Tuhan yang menyembuhkan. Kalau Anda belajar di Keluaran, itu lucu ya, dikatakan begini. Ibadah dulu kepada Tuhan, lalu Tuhan memberkati makanan dan minumanmu, lalu penyakit dicabut daripadamu. Jadi yang Anda lakukan pagi ini sudah benar. Anda sudah ibadah dulu. Tinggal hari ini Anda dengar bagaimana cara ngatur makanan sehingga makananmu diberkati. Sehingga penyakit baru dicabut. Kalau doamu sudah lama dan tidak belum sembuh-sembuh, hanya satu yang belum engkau lakukan. Ibadah sudah, hanya butuh hikmat untuk mengajar Anda menjadi lebih baik. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, my people is destroyed, hancur, because lack of knowledge. Bukan kurang doa, tapi kurang pengetahuan. Ngerti ya? Jadi ini penting sekali, iman tanpa tindakan sia-sia. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi Tuhan yang menyuruh bahwa jangan hanya rohnya yang dijaga, jangan hanya jiwanya yang dijaga, tapi tubuhnya itu juga milik Tuhan. Jadi yang ditebus Tuhan itu bukan hanya rohmu, bukan hanya jiwamu, tapi juga tubuhmu dari segala penyakit. Nah, keselamatan itu gratis, ya, tapi harus dikerjakan. Yang setuju katakan amin. Mengerjakan keselamatan. Anda diselamatkan dari jantung, diselamatkan dari apa? Diabetes, tidak jadi diamputasi, harus dikerjakan. Nah, Tuhan itu memberkati apa yang dikerjakan padamu. Yang kau kerjakan, tanganmu itu diberkati Tuhan. Pertanyaannya, apa yang sudah kau kerjakan di bidang kesehatan? Di bidang keuangan Anda sudah berpuluhan, suka memberi. Tapi di bidang kesehatan, apa yang sudah kau lakukan? Nah, kita hari ini belajar ya. Oke, kita akan masuk di basic dulu, yaitu ini. Anda lihat, jadi ada dua ya. Nanti kita perjamuan kudus,
Ingat, saya jelaskan secara kedokteran. Luka itu, bilur itu disobek dulu baru keluar darah. Orang Kristen kelemahannya itu hanya belajar darah. Tidak belajar bahwa darah keluar dari sobekan. Saya ulangi lagi. Ini camkan baik-baik. Darah Yesus itu hebat, tapi hanya keluar ketika disobek. Ternyata sobeknya Yesus sudah menyembuhkan Anda. Yang setuju kan amin. Darahnya membuat masuk surga. Jadi Anda jangan masuk surga tapi diabetes. Harus masuk surga tanpa diabetes. Mengapa? Karena sobekannya membuat diabetesmu sembuh, darahnya menyucikan engkau masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong ya. Jadi ngerti ya. Prinsipnya kenapa kalau ada pendeta yang ngajar ya, nggak apa-apa, sakit asal masuk surga, itu pendeta putus asa. Stres dia. Dia nggak jaga makan, terus ngajari jemaatnya begitu. Adakah yang sakit terus masuk surga? Ada. Tapi kalau kehendak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Meninggalnya itu loh, menobatkan orang. Nah, kalau meninggal di UGD membuat sengsara keluarga itu namanya tidak membahagiakan. Ayo kita mati di pelayanan, yuk jangan mati di UGD. Ayo saudara. Saudara saya kasih tahu ya, saudara pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelahmu, kamu pasti masuk. Kamu masuk surga. Sekarang katakan sebelahmu, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi pasti masuk saudara, nggak usah tergesa-gesa. Yuk kita belajar panjang umur, karena Tuhan janji, tangan kananmu itu juga panjang umur, kekayaan. Jadi kenapa engkau tergesa-gesa? Ayo kita belajar. Untuk orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, pasti masuk surga. Jadi masuk surga itu gampang. Masalahnya anakmu, istrimu, suamimu, gerejamu masih membutuhkan engkau. Kalau Tuhan belum kasih titik, masih kasih koma, ayo hidup sehat. Kita masuk ya di teologi dasar, setelah itu kita akan masuk di materi. Ini mata kuliah saya ya di STT Parakletos Surabaya, saya ngajar kesehatan. Anda bisa lihat gambarnya dengan jelas. Sebelah kiri Anda, paling kiri yang six pack gak pakai baju itu namanya Om Adam. Ya, kita belajar dari Adam sampai sebelah kanan Anda namanya Yohanes Sunardi saya. Jadi saya ini yang ngajar kesehatan, mereka yang saya bahas. Yang pertama Adam. Jadi ingat dosa pertama, ingat tadi saya katakan bukan dosa pertama itu bukan selingkuh. Tapi dosa pertama adalah salah makan. Ya, katakan sebelahmu bertobat itu ya. Jadi dosa pertama itu salah makan. Yang kedua adalah dia mabuk minum anggur sampai telanjang. Dosa kedua apa? Salah minum gitu ya. Jadi makan dan minum itu harus dibahas dengan jelas ini ya. Yang sebelah kanannya lagi namanya Esau. Dia nggak salah makan tapi nukar keselamatan dengan makanan gitu ya. Berapa banyak dari kita, saudara, yang menukar kesembuhan kita dengan semangkok makanan? Seberapa banyak dari kita yang sudah disembuhkan Yesus masih salah makan lagi? Waktu Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, dia berkata, jangan berbuat salah lagi, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk. Saudara, berapa kali Anda ke rumah sakit Anda sembuh? Karena yang mengatur makan rumah sakit. Kenapa Anda keluar sakit lagi? Karena Anda tidak berhikmat. Karena itu akan saya ajarkan bagaimana pola makan di rumah sakit yang membuat Anda jadi ahli gizi sendiri untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, bait kudus ini. Dan ajarkan kepada anak-anakmu. Jangan mengajari anakmu hanya jadi penyembah tapi cuci darah. Ajari anakmu menyembah, jangan minum soda. Maka anakmu jadi penyembah yang paling dahsyat di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Amen. Jangan kasih permen dalam nama Yesus, jangan. Kasih ikan, karena Yesus memberi makan ikan. Ikan mengandung dua. Pertama eicosapentaenoid acid, bikin jantung tidak bisa kena serangan jantung. Yang kedua mengandung DHA, docosahexaenoid acid, bikin nggak bisa pikun. Kalau yang makan anak kecil jadi kumlot. Anda lihat ini, makanan itu, ikan itu hebatnya. Yesus memberi ikan. Kenapa? Apakah itu kebetulan? Tidak dong. Karena 5.000 ikan, 7.000 ikan lagi. Bahkan Petrus dikasih ikan lagi.
ikan luar biasa. Yang bagus ikan air tawar atau ikan laut, Pak Yohanes? Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus, yang nggak suka makan ikan. Nah, gitu ya, ngerti ya. Ayo kita mulai masuk lagi. Saya agak mulai cepat ya. Saya nggak perlu ini nanti aja. Saya mau jelaskan diabetes ada sebelum Musa. Tapi nggak perlu. Dah, Anda lihat ya. Diabetes ini ada tipe 1, tipe 2. Lukanya namanya gangren. Dengarkan baik-baik. Namanya gangren. Dan kalau sudah parah, dipotong, diamputasi. Kita lihat di Alkitab, apakah gangren ada? Kita lihat ya. Anda lihat, gangren adalah kondisi matinya jaringan tubuh akibat darah kurang cukupan. Jadi hitam dipotong. Kita lihat di Alkitab. Ya, di Timotius dikatakan apa? And their message will spread in infection like gangrene. Jadi gangren sudah ada zaman dulu. Diumpamakan kata-kata yang busuk itu seperti penyakit diabetes, gangren. Tepuk tangan dong buat Alkitab. Alkitab Anda dahsyat, saudara. Up to date. Jadi gangren dipotong itu, kata-kata orang yang jahat itu kata-katanya seperti gangren, luka diabetes. Yang aneh, ayo kita belajar yuk. Yesus tidak pernah menyembuhkan diabetes. Mengapa? Pola makan Israel saat itu dahsyat, saudara. Tidak pernah minum manis, tidak pernah minum es campur. Nah, kalau di Indonesia es campur, tidak pernah minum soda. Ayo kita belajar. Nanti ya, lain kali kalau Anda diberkati, Juni kita belajar apa? Eat like Jesus eat. Jangan hanya kata-katanya seperti Yesus, tapi kita lihat cara hidupnya Yesus bagaimana. Kami mempelajari cara hidup Yesus. Dia makan ikan, dia memanggul kayu, exercise tukang kayu, sehingga dia memanggul kayu dengan ringan. Saya bergurau boleh enggak? Seandainya Yesus lahir di tengah keluarga penjahit, bisakah dia memanggul? Halo, dia berolahraga, dia jaga makan, dia menyembah, dia jadi yang dicintai Tuhan dan dicintai manusia. Kita masuk lagi ya, agak cepat langsung di materi diabetes. Understanding diabetes. Jadi diabetes ada tipe 1 dan tipe 2, yang saya akan jelaskan adalah tipe 2. Saya permisi menjelaskan gambar harus dengan gambar-gambar seperti ini. Saya pikir supaya Anda nanti makan siang lebih hati-hati. Ngerti enggak ya? Jadi saya sengaja kasih gambar yang asli. Jadi Anda harus lebih hati-hati. Karena diabetes itu ibu segala penyakit. Bikin jantung mati. COVID kalau kena diabetes meninggal. Jadi diabetes ini ibu segala penyakit. Dia membuat jerawat gak hilang-hilang. Membuat rambut lebih rontok. Membuat pikun tidak bisa kembali ingat. Diabetes ciri-cirinya satu. Membuat luka sukar sembuh. Sakit gigi kalau diabetes nggak bisa dioperasi. Katarak kalau diabetes nggak bisa dioperasi. Bagaimana mengelola diabetes? Mudah. Kenapa mudah? Ada Yesus. Yang setuju katakan amin. Tapi iman tanpa tindakan sia-sia. Nanti saya jelaskan ya. Contohnya, nanas. Nanas ini tengahnya bromelin. Kalau Anda makan tengahnya yang keras-keras, namanya bromelin, di blender dengan wortel, maka badai sitokin COVID tidak akan datang. Karena COVID itu tinggalnya di paru-paru. Sedangkan nanas ini membersihkan paru-paru. Itu ilmu yang pertama. Harus Anda catat ya. Ini belum khotbah loh, masih pemanasan ya. Anda ingat, kita akan belajar ilmu yang banyak. Catat yang baik, supaya Anda tidak lupa. Oke, kita akan masuk lagi, agak cepat ya. Oke, makanan dan minuman yang kita makan meningkatkan gula darah. Pasti itu. Ya. Pertanyaannya adalah, ini Anda lihat. Kalau Anda normal, gula darahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang sebelah kiri. Kalau tidak punya gula, pingsan, itu cuma 1, 2, 3, 4. Tetapi sebelah kanan, lihat, diabetes itu seperti itu. Gulanya terlalu banyak, atau dengan lab disebut lebih dari 100. Bagaimana saya bisa gulanya terlalu banyak, Pak Yu? Karena Anda salah pola makannya.
Bagaimana mengaturnya? Ayo kita belajar. Saudara, maaf ya, saya agak cepat-cepat, Anda konsentrasi, karena materi diabetes itu 4 semester. Saya dikasih waktu 30 menit, nggak apa-apa. Nanti saya akan berusaha menjelaskan, Roh Kudus membuat Anda mengerti ya. Oke, lain kali ikut seminarnya ya. Oke, Anda lihat dengan jelas, ini pelajaran yang sudah saya permudah. Oke, ada 2 perempuan di sini. Yang pertama, gula darahnya bangun tidur 70, yang kotak-kotak baju biru juga 70. Lalu yang warnanya krem ini, dia bangun pagi makan roti, gulanya nambah 1, meningkat jadi 90. Lalu dia minum es teh manis, maka gulanya nambah 1 jadi 120. Lalu dia apa? Makan donat, naik jadi 200. Pak, kalau donatnya didoakan, Pak, sama aja tetap naik ya, didoakan naik, itu penting itu ya. Lalu yang sebelah kotak-kotak Anda lihat, sama, karena dia satu kos, sama, gulanya naik, ya, terus meningkat, sama, meningkat ya, meningkat, sama, karena dia manusia yang sama, akhirnya 200. Nah, dikatakan diabetes itu adalah ketika gula darah tidak lebih 100. Lalu bagaimana dong? Tuhan punya insulin, yaitu sel pankreas. Karena itu, pegang perutmu. Ayo ikut-ikut saya, sama-sama ikut pegang perut yuk. Profetik yuk. Dalam nama Yesus, pankreasku baru. Saudara, saya kasih tahu ya, pankreas tidak bisa sembuh. Tetapi pengalaman saya pegang pasien, saya percaya Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Pegang perutnya orang yang sakit, bilang, dalam nama Yesus, kata dokter tidak salah, tidak bisa sembuh. Tapi aku menyembah pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus, pankreasmu baru. Kalau saudara percaya, terjadi kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau dokter ngomong tidak salah, karena dia sekolah. Tapi kebenarannya Tuhan menyembuhkan. Amin, saudara. Ini penting loh ya. Jadi apapun penyakitmu, pegang lututmu yang sakit, bilang dalam nama Yesus. Katanya dokter olinya habis, caranya habis, tapi dalam nama Yesus, tulangku baru. Dia pencipta langit dan bumi. Itu penting saudara ya. Dulu orang doakan cuma minta sembuh, gak sembuh. Sembuh kenapa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, tapi doamu tidak tepat. Kau melawan dokter, dokter itu anaknya Tuhan. Supaya kau tidak melawan dokter, pakai hikmat lebih dahsyat di atas hikmat itu. Namanya pencipta langit dan bumi. Kalau mobilmu rusak, bengkel bilang tidak ada obatnya, tidak ada alatnya, tidak salah. Tapi kau kenal pencipta mobil, dapat mobil baru. Itu konsep kekristenan yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ayo kita belajar lagi. Nah, bagaimana yang terjadi? Dia punya pankreas. Anda lihat ya, di bawah ada pankreas. Dia mengeluarkan insulin ke tangan, maka gulanya ditarik ke tangan. Gulanya jadi 3, akhirnya turun 150. Akhirnya insulinnya gerak lagi ke dada, maka gulanya ditarik lagi, maka gulanya turun jadi 100. Dia sembuh. Ya. Nah, berikutnya yang baju kotak-kotak ini kasihan ini, ya. Ada insulin, tapi gulanya nggak mau. Lagi keluar lagi insulin di dada. Gulanya nggak mau. Maka yang terjadi gula darahnya yang krem ini jadi 100 normal, yang kotak-kotak tidak normal. Kenapa bisa begitu? Anda lihat gambarnya ya. Nah, ini penting ini. Ternyata Anda lihat sebelah kiri. Kuning-kuning itu insulin ya. Masuk ke tangan, buka otot tangan, gulanya masuk sehingga gula darahnya tidak lebih 100. Sedangkan yang kotak-kotak sebelah kanan, insulinnya tidak bisa buka otot. Jadi gula darahnya tetap lebih dari 100 dan disebut diabetes. Nah, ini pentingnya. Kenapa itu? Karena Anda makan, tidak makan, telat makan, dan macam-macam. Pak Yohanes bagaimana dengan puasa? Beda. Puasa menyembuhkan diabetes. Tapi telat makan membuat diabetes.
Kalau engkau menonton 2 orang atau lebih, katakan sebelahmu, jangan telat makan. Itu penting loh. Kita hanya diajari jangan telat doa, tapi telat makan. Jadi rohmu kuat, tapi diabetes. Nah, oke, kita masuk lagi. Supaya lebih cepat. Gejala diabetes. Yang pertama, matanya buram. Yang kedua, suka makan. Makan itu boleh, tapi kalau makan pagi, makan siang, makan malam. Beberapa dari kita makan malam, jam 6 makan malam, jam 8 malam makan malam lagi, jam 11 makan malam. Saya bergurau ya, itu bukan makan malam, tapi kesurupan. Itu harus didoakan sama Pastor Benny itu ya. Ya, jadi makan malam itu tidak bikin gemuk. Yang bikin gemuk apa yang dimakan. Lalu apa? Luka sukar sembuh. Lalu yang keempat, gatal-gatal tidak jelas. Jadi digaruk tambah gatal, digaruk tambah gatal. Ciri-ciri berikutnya, kram kesemutan. Kalau kesemutan karena duduk nggak apa-apa, tapi kesemutan waktu santai, bahaya. Kencing lebih dari 4 kali dalam semalam. Ya, kencing lebih 4 kali dalam semalam. Lalu nggak diet, tiba-tiba kurus. Itu diabetes. Jadi orang makan banyak, tapi tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus, dan tambah kurus. Yang terakhir, khotbah, belum sampai 30 menit sudah ngantuk ya. Yang menguap, yang tersinggung katakan amin. Jadi ngerti ya. Jadi, tapi jangan dulu ya, ini hanya bergurau ya. Tapi itu ciri-ciri diabetes. Lalu kita belajar lagi agak cepat makanan penyembuhnya. Nanti setelah perjamuan kudus Anda bisa tanya sedikit-sedikit ya tentang diabetes. Terasa manis atau tidak manis selama mengandung karbohidrat akan meningkatkan gula darah. Nasi tidak manis, mie tidak manis tapi bikin diabetes kalau kelebihan. Buah kalau dimakan malam hari terlalu banyak juga bikin diabetes. Minuman manis jelas ya, soda, es campur, es sirup gitu ya. Snack manis dan tidak manis. Ubi kalau berlebihan. Roti dan jenisnya. Saudara, saya agak cepat bikin aturan baru. Ayo, saya challenge. Dalam sebulan ini janji minum manis hanya siang. Saya ulangi lagi. Jemaat di sini saya challenge. Janji, sebulan ini minum manis hanya siang. Anggap aja peraturan pemerintah terbaru ya. Jadi jemaat di sini harus minum terakhir minum siang, manisnya. Jadi selampasnya itu sampai malam air putih. Dijamin yang terjadi bulan depan migrainmu hilang. Dijamin bulan depan krammu hilang. Ini belum ngomong soal Yesus loh. Masih ngomong soal hikmat. Hikmat kalau ada Yesus, dahsyat kuasanya. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat ya, anggap peraturan baru, anak sekolah minggu tidak ada lagi permen, tidak ada lagi soda. Kasih mereka kue lebih baik daripada permen. Yang terlanjur makan permen nggak usah dikeluarkan ya, nanti habiskan, setelah itu jangan makan permen lagi. Oke, kita masuk lagi. Nah, cara makan supaya nggak diabetes adalah menggabungkan lauk dan karbohidrat. Cara menghubungkan supaya nggak diabetes adalah lauk ketemu karbohidrat. Contohnya di Alkitab. Zaman dulu ada mana, ada burung puyuh. Karena burung puyuh membuat mana tidak jadi diabetes. Contoh kedua, Elia dikasih makanan sama Tuhan dari daging dan roti. Tidak mungkin roti aja, tidak mungkin daging aja. Kalau daging aja kolesterol, kalau roti aja diabetes, harus digabung. Karena protein menghambat roti jadi diabetes. Zaman perjanjian baru, Yesus selalu memberi ikan dan roti. Saudara paham ya? Jadi karbohidrat jangan dimakan sama karbohidrat. Jadi jangan pencuci mulut pakai buah. Cuci mulut itu pakai sikat gigi. Yang mengerti katakan amin. Jadi cuci mulut kok pakai donat. Siapa yang ngajari itu? Cuci mulut itu pakai sikat gigi, kumur. Kalau Anda cuci mulut pakai roti, makan roti ketemu nasi, jadinya diabetes. Duh Pak Yo, saya makan donat setelah makan nasi kok 20 tahun ini belum diabetes. Sabar, semua indah pada waktunya. Sabar saudara.
Jangan ngotot, ini ilmu, hikmat ya. Tapi Tuhan yang memberkati. Masalahnya iman tanpa tindakan sia-sia. Ayo kita masuk lagi. Ini contoh kalau di Indonesia atau ada masa Indonesia di Amerika, di beberapa tempat ya. Saya waktu di Philadelphia banyak makanan Indonesia juga kan. Jadi daging ketemu nasi, maka dagingnya membuat nasi tidak diabetes. Sayurnya membuat nasi tidak diabetes. Ada tempe tahu lebih bagus. Contoh kedua, Pak, nasi merah sama nasi putih bagus mana? Nanti tanyakan, tanya jawab. Pak, makan nasi merah bikin nggak diabetes. Siapa yang bilang? Nggak ada hubungannya ini ya. Jadi protein ini yang menghambat karbo jadi diabetes. Tadi sudah saya kasih contoh di Alkitab ya. Mana itu harus dilawan dengan burung puyuh. Jadi daging dari Elia, dari burung gagak itu menghambat roti Elia jadi diabetes. Itu komposisi Alkitab yang ditiru rumah sakit. Tepuk tangan dong buat Alkitab ya. Dahsyat loh Alkitab itu ya. Jadi gak usah pinter kok. Pokoknya lakukan aja. Gak perlu pinter. Ya, banyak orang pinter meninggal karena COVID. Tapi orang yang berharap Tuhan dan mengikuti hikmat Tuhan. Hebat loh. Nanti mungkin Pastor Benny bisa menunjukkan ayatnya ya. Perlindungan bukan doa. Ada namanya perlindungan hikmat. Nanti Pastor Benny bisa tunjukkan ayatnya pada Anda. Bahwa ada namanya perlindungan hikmat. Oke, ini saya iming-iming ya yang di Philadelphia. Saya ingat ini. Ada namanya plastik ini. Ini boleh. Kenapa? Daging ketemu roti. Tapi kalau makan ya setengah aja. Kalau makan nasi juga setengah ya. Setengah porsi ya, jangan setengah magicom loh, setengah porsi. Kalau pet stick itu setengah porsi, Anda tidak bisa diabetes. Saya ulang lagi. Contoh, stick ini kenapa boleh? Karena apa? Ada kentangnya. Kentang dan stick merupakan perpaduan yang baik. Oke, ini juga. Pak, ini bikin gemuk. Siapa bilang? Kalau Anda habis makan nasi rawon, makan ini ya gemuk. Tapi kalau hanya makan ini, yang perempuan rotinya dibuang satu. Kalau laki-laki boleh rotinya dua. Ngerti ya? Jadi kapan-kapan Anda ikut seminarnya ya, saya dan langsing ya. Masuk surga tapi langsing itu loh ya. Lingkar pinggang perempuan itu tidak boleh lebih dari 80 cm. Gak usah dipegang ya, nggak usah dipegang percuma. Nanti aja kawan-kawan ikut pelajarannya. Kenapa? Karena kalau lingkar pinggang perempuan lebih dari 80, dia cenderung fatty liver. Oke, saya akan masuk cepat. Sekarang obatnya. Tanpa terasa ya, kurang 5 menit waktu saya. Oke, ini jangan dilakukan ya. Makan nasi dan bakmi ini pemicu diabetes terbaik. Makan mie boleh, karbohidrat nasi boleh, jangan digabung. Contoh terbaik adalah seperti ini, paling tidak ada telurnya, ada sayurnya, ada mie-nya. Ya, gitu ya. Kalau Anda mau lihat ya ini. Ya, paling tidak kalau Anda bikin ini karena sekali kepingin ya, silakan. Ya, tapi ingat jangan dimakan dengan nasi. Karena itu pemicu diabetes. Cara terbaik adalah mie ini setelah diaduk-aduk, ya, dikasih telur, baru kasih sayur, nah, baru siap dimakan, gitu ya. Kalau bisa didoakan dulu ya. Oke, Anda lihat ini, Anda lihat semua gambar di sini. Air putih sebelah kanan saya, itu enggak ada gulanya. Didoakan, enggak didoakan, tidak ada gulanya. Soda sebelah kiri saya, didoakan, tidak didoakan, gulanya banyak. Ada yang berdoa begini, soda dipegang didoakan. Tuhan yang memisahkan terang dan gelap, pisahkan gulanya dengan di soda. Amin. Diabetes saudara. Ingat, doa mendoakan yang terbaik. Saya ulangi lagi. Tuhan mendoakan air jadi anggur. Tuhan mendoakan ikan untuk memberi makan. Tidak pernah mendoakan makanan yang salah. Ayo kita belajar ya.
Ini obatnya. Oh iya, ini di crop. Kalau Anda melihat dengan zoom, paling tidak diabetes mellitus itu makan nasinya seperempat, sisanya lauk dan sayur. Kalau Anda mau sembuh. Ini nggak perlu kolesterol, nggak perlu. Ini obatnya ya. Saya akan selesai. Setelah ini kita perjamuan kudus dan Anda bisa bertanya. Jahe 10 cm direbus dengan air 2 gelas, dikasih kayu manis 5 cm, lalu setelah mendidih dinginkan, baru dikasih lemon, boleh diminum. Itu menyembuhkan diabetes. Yang kedua, yogurt sore hari sebelum makan malam juga membuat gula darah Anda turun. Yang ketiga, ikan laut atau ikan apapun bagus sekali. Semua sayuran hijau bagus buat diabetes. Terakhir, ini paling andalan saya. Pare ini membuat kepahitan, tetapi bukan kepahitan hati. Hanya kepahitan di mulut, tapi livermu dan diabetesmu jadi sembuh. Ditumis boleh, dijus boleh. Ini yang jadi buku saya terbaik. Apel 1, buncis 10, di blender, diabetesmu pasti sembuh. Tapi ingat, kalau ngejus ini jangan ingat Pak Yohanes. Ingat pencipta apel dalam nama Yesus. Sebelum jusnya habis, diabetesmu disembuhkan Tuhan. Semoga menjadi berkat buat saudara. Saya serahkan kembali kepada Pastor Penny. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang diberkati? Haleluya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Banyak dari teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita yang maaf menderita sakit karena diabetes. Pak Yo bilang diabetes ini adalah penyakit sejuta umat ya Pak ya. Bukan hanya ada pengkhotbah pendeta sejuta umat, tetapi diabetes ini luar biasa ya. Hampir 50-60% ya Pak ya, orang di dunia ini punya diabetes. Oleh sebab itu saudara, yuk kita belajar ya untuk cara makan yang sehat. Pak Yo di sini ada beberapa dokter ini yang join, ada dokter Tommy, ada dokter Fajar, luar biasa. Jadi kita semua diberkati. Terima kasih Pak Yo, luar biasa hari ini. Silakan Pak Yo mungkin pemanasan dulu. Pak Yo boleh sharing dikit tentang daun salam. Apa bisa menyembuhkan sakit Pak Yo? Terima kasih. Oke, salam hormat buat dokter ya, dokter Tommy dan dokter Fajar mungkin ya. Salam kenal ya. Kapan-kapan kalau kepila kita ketemu ya dok ya. Oke, ditanyakan Pastor Benny tentang daun salam. Jadi daun salam ini sebenarnya bukan untuk diabetes, tapi cenderung untuk asam urat. Kalau Anda bisa mendapatkannya, kayak bumbu dapur itu lebih bagus. Jadi daun salam 10 lembar, direbus air 2 gelas, kalau mendidih dinginkan itu bisa membuang purin di dalam darah dengan cepat. Ya, dengan cepat itu ya. Tapi memang asam urat itu dipicu dengan kaldu. Jadi kalau daging goreng, empal goreng, steak itu purinnya rendah. Tapi begitu di kaldu, jadi rawon, jadi sesuatu yang berkaldu, maka purin itu pindah ke kaldu. Jadi Anda yang punya masalah dengan asam urat, rematik, tolong kaldu-kaldunya dikurangi. Dan daun salam ini bagus sekali untuk kolesterol dan asam urat. Terima kasih. Baik, thank you Pak Yohanes Sunardi. Haleluya. Tadi ada yang tanya Pak, jusnya apa saja Pak ya tadi yang harus dijus? Kalau nggak salah kacang, buncis, wortel, sama apel ya, betul ya? Ya, jadi apel 1 dengan buncis 10, buncis 10, ya, itu kalau di blender, dia mengandung stigmaterol. Stigmaterol itu bisa mengaktifkan sel beta di pankreas, sehingga dia mengurangi resisten insulin. Diharapkan menjadi lebih baik. Seperti karena tadi kan penjelasannya, diabetes itu karena insulinnya sudah nggak aktif lagi. Jadi kalau pakai stigmaterol dari apel dan buncis, maka membuat insulin lebih baik lagi. Kedua, jus pare kalau mau ya, tapi itu pahit ya. Oke, terima kasih.
Jadi saudara setelah ini pulang langsung belanja ya, apel, buncis sama wortel. Haleluya, di jus. Ada yang tanya di sini silakan atau SMS ke saya. Pak Yohanes Sunardi ada yang bilang kalau sakit diabetes katanya nggak bisa umur di atas 70 tahun. Betul ya Pak ya? Itu tidak tepat. Karena komorbid yang terkontrol lebih baik dari yang tidak komorbid. Karena itu kita harus mau manajemen, mengatur. Nanti kesehatan umur panjang di tangan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah mengatur, mengelolanya. Ya, gitu itu penting. Jadi batasan umur tidak ada oleh penyakit. Banyak yang muda gak kena diabetes, kena COVID, meninggal. Jadi umur itu di tangan Tuhan. Tetapi yang diabetes kalau mau mengatur pola makannya dan berobat ke dokter, artinya apa? Komorbid yang terkontrol. Maka dia akan menjadi lebih panjang umurnya secara medis. Apalagi ada Tuhan, pasti lebih baik. Terima kasih. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Satu lagi nih Pak, saya udah catat ini. Ada anak-anak muda berkata, aduh makan nanti aja, masih umur 30, hajar semua. Nggak mungkin kena diabetes. Nanti aja kalau sudah atas 40, 50 baru hati-hati katanya. Jadi kalau masih muda hajar semua, donat ya, Indomie ya, nasi semua. Bagaimana tanggapan dari ahli gizi? Silakan. Umur sekali kok dilarang-larang kan gitu ya. Jadi kalau umurnya 5 kali, nggak apa-apa. 1 diabetes, yang kedua kolesterol, yang ketiga sehat. Tapi karena sekali dan masih muda, maka harus dijaga. Contohnya, mobil masih baru, nggak usah diisi bensin. Jangan dong, mumpung masih baru, harus dijaga. Jadi ada penelitian, menjaga lebih muda, lebih awal, lebih baik. Saya mau tanya kepada jemaat, mobil diservis sebelum mogok atau setelah mogok? Ya, jadi bijaksana kalau kita mengatur, contoh lagi Pastor Benny, kita melakukan pranikah, belajar, atau sudah cerai baru belajar. Jadi belajar di awal mencegah lebih baik. Terima kasih. Belajar di awal, siapa mau belajar di awal? Haleluya. Jangan sampai ngejus-ngejus, sudah sakit baru ngejus-ngejus. Kasep terlambat, tapi nggak ada yang terlambat bagi Tuhan. Ada lagi? Silakan Ci yang sudah nyatet, mana? Saya tanyain, ada? Makan hapermut sama buah, Pak. Atau kacang hijau. Boleh nggak? Jadi kalau cuma buah campur dengan vermut silakan. Tetapi saran saya pagi dan siang. Ingat, saya ajarkan ya ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun yang ingin langsing dan sehat. Usahakan makan malam dikurangi karbohidratnya. Kenapa? Kalau saya pribadi malam tidak pakai karbohidrat, siang pakai yang cukup. Kenapa? Semakin malam insulin jangan bekerja. Kenapa? Ketika insulin bekerja di malam hari, Anda tidur. Energinya dipakai apa? Maka itulah penumpukan gula darah yang berlebihan. Kalau Anda mau latihan, tolong semakin malam karbohidratnya semakin dikurangi. Karena itu saya katakan makan buah yang terbaik adalah makan pagi, makan siang. Jangan makan buah di malam hari. Kenapa? Karena gula buah jadinya 4 jam. Fruktosa. Kalau kita makan nasi langsung jadi gula. Tapi buah fruktosa jadinya 3 jam, 4 jam. Kalau Anda makan jam 9 malam buah, jadi gulanya jam 1 malam. Ketika Anda tidur, maka gula buahnya akan ditumpuk dan jadi diabetes. Karena itu penelitian ya, kalau mau lab, jangan makan buah sore. Pasti hasilnya pagi bagus. Terima kasih. Nah, jadi nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan buah malam hari. Nah, ini kan orang kita kerja 12 jam ini. Dokter Sunardi, Pak Yohanes, kerja capek, pulang, tidur, malam perutnya keroncongan, dangdutan, ya tengah malam. Nah, kadang yang nggak kuat imronnya, ya udah sikat aja, minum makan Indomie. Ada tipnya enggak yang aman? Malam, hari boleh makan, nggak banyak, tapi supaya nggak lapar gitu. Kalau gampang, lapar, tadi sudah saya ajarkan, jadi jangan digabung karbohidrat sama karbohidrat. Kalau Anda makan nasi,
lalu dikasih ikan atau tempe atau tahu, itu aman. Tapi kalau nasi dicampur bakmi, itu karbohidrat dan karbohidrat. Di Alkitab tadi kan sudah saya jelaskan mana dan burung puyuh. Jadi karbohidrat, ketika ketemu karbohidrat, itu kecepatannya jadi double. Nanti mungkin lain kali saya jelaskan indeks glikemik. Jadi ada kecepatan makanan jadi gula. Ketika karbohidrat diberi protein, contoh nih ya, sama-sama jajannya. Burger, ada daging, ada roti, itu lebih baik daripada donat. Jadi kalau Anda mau makan single karbo, donat, itu siang. Tapi kalau malam, burger itu bagus, kenapa? Ada protein, ada karbo, ada sayur. Pokoknya cari yang gabungan karbohidrat dan protein. Kalau mie, ya dikasih telur, gitu ya. Dan perasaan kenyang itu dilatih. Itu dilatih. Terima kasih. Perasaan kenyang dilatih. Haleluya. Bagus. Kalau Anda mau belajar paling gampang ya, coba makan seperti di rumah sakit. Pernahkah di rumah sakit ada menu nasi dan bakmi? Kalau Anda mau makan di rumah sakit itu apa? Ada nasi, ada lauk, ada. Jadi nasi boleh malam hari asal ada proteinnya. Di rumah sakit boleh nggak Pastor Penny tambah nasi? Nggak ada itu tambah itu, secukupnya. Karena itu kalau Anda di rumah sakit sembuh. Nah, kalau Anda belajar makan seperti di rumah sakit, Anda tidak perlu masuk rumah sakit. Semoga ini mengerti. Wah, ini pulang jadi makan semua nih. Padahal mau ke buffet nih. Udah mau ke buffet semua nih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi lebih hati-hati. Kalau makan harus ya, jangan telat makan. Telat makan membuat diabetes. Tetapi makan secukupnya. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi bukan tidak boleh makan, tapi bijaksana. Gitu aja. Di rumah sakit nggak ada telat makan loh. Masa pernah di rumah sakit susternya ngomong, maaf, kita nggak makan pagi ini karena berasnya habis. Kan nggak mungkin. Jadi di rumah sakit itu makan teratur. Tapi tidak boleh banyak dan cukup. Terima kasih. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Satu pertanyaan lagi. Nanti kita bikin ya, masuk surga sehat dan langsing ya. Jadi tidak keberatan waktu lecture. Haleluya. Silakan. Ada pertanyaan. Kan kalau untuk diabetes itu banyak minum minuman manis gitu kan. Kalau banyak minum air putih itu kan bagus. Tapi katanya ada dengar semakin tua nggak boleh banyak minum air putih. Betul nggak Pak? Katanya semakin tua nggak boleh banyak minum air putih. Tadi kalau manis kan diabetes. Harus minum air putih, tapi semakin tua katanya nggak boleh banyak minum air putih. Benar enggak? Saya kasih contoh. Sepeda motor dan mobil bensinnya enggak mungkin sama. Jadi aturan minum 8 liter itu tidak tepat. Yang benar bagaimana? Berat badan Anda dikali 30. Saya ulang lagi. Berat badan Anda dikali 30. Misalnya, berat Anda misalnya 65. Dikali 30 mili sama dengan 1950 mili dibagi 200 mili ketahuan 9 gelas lebih. Jadi berat Anda tidak bisa disamakan dengan pasien lain. Jadi ukuran 8 gelas hanya rata-rata. Tapi kalau Anda mau tepat, anak Anda di gram beratnya dan itu sempurna. Karena itu Anda harus minum cukup. Anda tahu, kalau Anda sudah cuci darah, tidak boleh minum. Minumlah selama belum dilarang dokter. Dipikir Anda minum itu bebas ya. Kalau Anda sudah cuci darah, tidak boleh minum. Minum kencingmu berapa mili, minummu seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, minumlah selagi Anda bisa. Semua ada waktunya loh ya. Jadi Anda harus minum dengan cukup. Berat badan dikali 30. Jangan terlalu banyak, jangan nggak minum. Tapi berat badan dikali 30 mili, setelah itu ketahuan dalam liter, dibagi 200 supaya ketemu gelas. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Oh, 2 ya, silakan. Kaki suka kram, kenapa? Ya kerjanya 20 jam, nggak berhenti-berhenti ya, kram. Silakan. Dilihat. Ada yang kerjanya lebih juga nggak kram. Jadi kram bukan kondisi karena kerja lama, tapi tidak asupannya tidak jelas. Yang pertama,
Ya, karena angkat beban besi itu lebih berat daripada Anda kerjanya, tapi tidak pernah kram karena gizinya kita atur. Jadi yang pertama, Anda cari ya di sana ya, di Amerika ada Neurobion 5000. Vitamin B1, B6, B12. Kalau itu tidak membantu, berarti Anda cek gula. HbA1c, catat ya, HbA1c. Saya ulangi, HbA1c, hemoglobin 1AC. Itu kalau Anda di atas 6, ya Anda pradiabetes. Tapi kalau kram dikasih Neurobion 5000 hilang, ya berarti Anda hanya kekurangan B1 tiamin, B6 peridoksin, dan cyanokobalamin B12. Obat alaminya apa? Ambil kacang hijau 2 sendok makan. Direbus dengan air 2 gelas, setelah mendidih dingin diminum. Kalau itu seminggu hilang krammu, berarti hanya kekurangan vitamin B. Tapi kalau tidak hilang, berarti Anda cek HbA1c. Terima kasih. Kalau kesemutan di jari, Pak, apakah sama itu, Pak? Di jari dilihat, itu materi bulan depan kolesterol. Tapi biasanya kebas, kram kalau hanya di jari, dilihat. Kalau jari tangan, dia bisa rematik. Tapi kalau hanya kebas biasa, dia bisa kolesterolnya tinggi. Dicek, nggak boleh pakai perasaan ya. Misalnya, saya kaya, tapi rekeningnya kosong. Percuma dong, semua harus dicek. Nggak boleh pakai perasaan. Kosong. Oke, sekali lagi nih arek Surabaya, ayo saya tanya. Ada yang tiap hari minum kopi pahit tiap hari, Pak. Wah, ini luar biasa. Kalau Anda enggak kopi pahit pun pakai gula, namanya gula stevia. Dicatat, asalnya di Amerika. Di Indo kita sudah pakai itu. Stevia, diulang ya. Stevia, itu gula yang aman untuk diabetes. Anda boleh pakai itu. Tapi kalau Anda minum kopi pahit, lebih sempurna. Tetapi saya sarankan, kalau perempuan berani minum kopi, harus berani nambah 1 gelas. Karena kopi itu bersifat diuretik. 1 gelas membuang air kencing 1 gelas. Kalau Anda tidak mau minum 1 gelas tambahan setelah minum kopi, Anda dehidrasi dan berbahaya membentuk batu ginjal. Karena itu berani minum kopi, berani nambah air putih 1 gelas. Terima kasih. Wow. Waduh, ini terus lanjut. Oke, satu lagi janji nih, udah jam 11 malam nih. Bulan depan Pak Yo akan melayani kita sekali lagi. Makanya saudara kumpulkan pertanyaan tentang kolesterol. Sekali lagi, Pak. Asam lambung sama mah sama enggak? Pengaruh ke asma enggak? Asam lambung sama mah apakah sama dan apakah ada pengaruh ke asma? Asam lambung dan ya, mah. Jadi nanti kalau mau lebih tajam 2-3 April judulnya mah dan nutrisi. Nanti linknya minta Pak Timotius Sadono, Pak Beni ya. Nanti itu khusus 1-2 jam membahas tentang GERD. Tapi akan saya jawab dulu. Ya, pertama yang dihindari 5. Kacang apapun, kopi dan teh, ubi apapun, cabai dan kol. 5 itu ya. Kopi dan teh, kacang apapun, ubi apapun, cabai apapun, dan kopi dan teh. Kalau 5 ini dihindari, asam lambungnya masih tinggi, berarti karena stres. Karena stres meningkatkan asam lambung. Waktu asam lambung naik, ada 5 gejala. Vertigo, nafas tersengal-sengal, dan pusing, dan mulai badan demam, dan kram. Tetapi yang perlu berbahaya harus cek. Karena asam lambung dan sakit jantung ciri-cirinya sama. Ada banyak batuan yang katanya asam lambung meninggal karena serangan jantung. Jadi perlu dicek. Tapi jangan takut, selama dihindari 5 itu, obatnya cuma pisang. Jadi makan pisang sebelum makan siang, maka dinding lambungnya akan terlapisi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita. Bapak, kami bersyukur sekali lagi. Kami berterima kasih buat hari ini kami mau belajar terus kebenaran firman-Mu untuk kami hidup sehat,
memuliakan nama Tuhan. Sehingga anak cucu kami, keluarga kami terus bisa melayani Tuhan bersama dengan kami. Ampuni Tuhan kalau di masa-masa lalu kami tidak menjaga pola hidup kami. Ampuni kami kalau hanya mengikuti emosi dan kedagingan kami. Hari ini kami mau belajar hidup sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk Amerika dijauhkan dari perang. Berkati Ukraina dan juga berkati Rusia. Kami percaya damai, peace, shalom terjadi atas dua negara ini. Kami bersyukur. Mari kita semua angkat tangan kita dan kita terima doa berkat. Silakan Pak Yo, boleh doa berkat. Haleluya. Sekarang kita berdoa, saudara, angkat tanganmu. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Kesehatan, kesembuhan, ekonomi yang baik, bahkan hubungan suami istri yang diberkati. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu akan disediakan oleh Tuhanmu. Kembalilah ke ladangmu, kembalilah ke pekerjaanmu, dan kembalilah ke keluargamu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Thank you Dr. Fajar, Dr. Tommy, Pak Yohanes, Dokter, haleluya, semua yang di online, thank you, haleluya, Ibu Nelly dari Bandung, thank you, God bless you, Gloretan, Pak Steve Benhart, thank you dari New Jersey.